Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati Kelimagun, mahasiswa S1 Kebidanan Universitas Megarizky Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perkembangan plasenta sebagai tugas mata kuliah Fisiologi dalam Kebidanan. Selamat menyaksikan. Plasenta merupakan salah satu organ penting untuk menunjang kehidupan janin di dalam kandungan. Plasenta atau akrab di telinga kita sebagai ari-ari. Manfaat plasenta atau ari-ari yang sangat penting bagi kehidupan janin. 1. Menyalurkan oksigen. 2. Menghasilkan hormon penunjang kehamilan. 3. Menyaring zat berbahaya. 4. Menyalurkan antibodi. 5. Melindungi janin dari infeksi bakteri. Perkembangan plasenta dimulai selama implantasi ketika blastosis menempel pada epitel endometrium. Sel trofoblast berdiferensiasi menjadi lapisan dalam sitotrofoblast dan lapisan luar sinsitiotrofoblast. Saat sitotrofoblast berpolifiliasi, sel-sel yang baru terbentuk bermigrasi ke sinsitiotrofoblast dan kehilangan membran sel mereka, membentuk massa berinti banyak yang tumbuh dengan cepat. Sitotrofoblast mengeluarkan enzim proteolitik dan sinsitiotrofoblast menunjukkan ledakan rangkap 3. Ternyata proyeksi seperti jari memungkinkan blastosis untuk tertanam ke dalam endometrium. Lakuna atau ruang-ruang mulai terbentuk di dalam sinsitiotrofoblast. Saat sitotrofoblast ini mengikis pembuluh darah dan kelenjar endometrium, lakuna menjadi penuh dengan darah ibu dan sekresi kelenjar. Lakuna terisolasi menyatu untuk membentuk jaringan yang memulai darah ibu, mengalir sehingga membentuk sirkulasi uteroplasenta awal. Menjelang akhir minggu kedua, proyeksi kecil dari sitotrofoblast mulai berkembang ke dalam sinsitiotrofoblast, membentuk fili korionik primer. Di awal minggu ketiga, ekstra embrionik mesoderma tumbuh ke dalam fili ini, membentuk jaringan ikat longgar, di mana struktur tersebut dikenal sebagai fili korionik sekunder. Pada akhir minggu ketiga, pembuluh darah embrio mulai terbentuk di mesoderma ekstra embrionik. Fili korionik sekunder merubahnya menjadi fili korionik tersier. Sel trofoblast dari fili tersier tumbuh menuju desi-2 basalis dan menyebar di atasnya dan membentuk cangkang sitotrofoblast. Tempat yang terhubung ke desi-2 basalis memulai cangkang sitotrofoblast disebut fili penahan. Dari sisi batang fili disebut fili batang. Fili batang ini dikelilingi oleh interval ruang dan akan berfungsi sebagai tempat utama pertukaran antara ibu dan janin. Pada minggu keempat, aliran darah janin terbentuk dengan darah kotor yang diangkut plasenta dari janin melalui arteri umbilikalis berpasangan. Arteri ini mengirim cabang ke fili korionik dan dibagi menjadi jaringan kapiler di ujung terminal. Karbon dioksida dan produk limbah dikeluarkan dari sirkulasi janin, melintasi membran sel ke darah ibu dan interval ruang. Oksigen dan nutrisi yang diangkut melintasi membran sel plasenta dari darah ibu ke kapiler janin. Darah janin yang teroksigenisasi berjalan kembali melalui vena yang bertemu untuk membentuk vena umbilikalis tunggal yang menuju ke janin. Darah kembali ke sirkulasi ibu melalui vena endometrium, dipaksa keluar oleh tekanan darah arteri yang masuk. Plasenta memberi nutrisi kepada janin selama perkembangan janin dan dikeluarkan setelah bayi lahir.